Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Juga salam sejahtera buat semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Santi selaku dosen dan tutor online untuk bahasa Indonesia, juga teman-teman yang saya banggakan. Oke, kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? Seperti yang teman-teman tahu, di penghujung akhir 2019 kita dicengangkan oleh berita yang disebut dengan COVID. COVID itu merupakan penyakit atau COVID disease. Penyakit yang ditimbulkan dari virus. Virus apakah ini? Virus ini sejenis infeksi yang sama dengan virus yang pernah terjadi di dunia. Oke, untuk kasusnya sendiri ini dimulai dari kota Wuhan yang berada di Cina. Untuk penularannya sendiri diyakini bahwa penularan ini sama dengan virus sebelumnya, yaitu SARS. Untuk si virusnya sendiri bisa ditularkan melalui hewan, dan untuk si COVID SARS-2 atau COVID-19 ini kemungkinan besar ditularkan melalui hewan terenggiling. Sama dengan SARS yang ditularkan melalui kucing biawak, lalu untuk MERS yang ditularkan oleh unta. Untuk penyebab COVID sendiri ini karena dengan banyaknya kontak yang terjadi di antara manusia di antara negara Cina sendiri, maka seiring berkembangnya waktu, virus ini dapat menjalar ke seluruh dunia, terutama ke negara kita sendiri juga. Untuk si virus ini, gejala apa saja yang dapat ditularkan? Seperti yang teman-teman tahu, mungkin dari pertama adalah demam yang bersuhu tinggi sampai 330 derajat Celcius. Terus disertai oleh dengan batuk, pilek, dan sesak napas. Oke, jika ada teman-teman yang pernah merasakan COVID-nya sendiri, maka untuk orang yang punya penyakit bawaan ini bisa menimbulkan kesan yang fatal. Kenapa? Karena untuk si virus ini berbentuk virus atau bakteri infeksi yang bisa menempel ke penyakit bawaan kita, yang bisa menyebabkan si penyakit kita lebih lama untuk proses sembuh, dan si virusnya sendiri ini akan lama untuk keluar dari inangnya atau melepaskan diri dari si penyakit ini. Oke, lalu bagaimana atau langkah apakah yang dilakukan oleh pemerintahan mengenai si COVID ini? Setelah 2 tahun dan 3 tahun berlalu, tak terasa sekarang udah 2022, tapi kita masih berada dalam COVID. Untuk saat ini, untuk pemerintah mencanangkan program yang kayak teman-teman tahu semua itu adalah vaksinisasi apa saja kah? Karena untuk si COVID sendiri belum ada obat yang diyakini mampu bisa menyembuhkan 100% si atau menghilangkan si penyakit COVID ini. Akan tetapi WHO dan pemerintah juga bekerja sama untuk mencanangkan yang disebut dengan vaksin. Vaksin apakah itu? Seperti yang teman tahu, vaksinasi merupakan salah satu case efektif atau cara yang paling efektif untuk mencegah si penyakit, dan salah satunya diterapkan untuk menghadapi si COVID ini sendiri. Untuk di Indonesia sendiri, vaksin yang dipakai itu sementara sejauh ini adalah Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Akan tetapi sisanya itu adalah tergantung ke negaranya sendiri. Untuk negara kita menggunakan vaksin tersebut. Sistem kerja vaksin ini adalah dia memasukkan virus ke inang atau sel tubuh kita dengan tujuan untuk mematikan daya tahan tubuh atau imun, lalu dengan diharapkan setelah kita dimasukkan virus, kita akan menjadi lebih kuat dan bisa mengatasi si virus corona itu ketika kita dapat si virusnya tersebut. Dengan diharapkan ketika si vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi lebih kuat terhadap stimulus atau antibodi yang sebelumnya. Oke, untuk si gejalanya sendiri, seperti yang tadi saya jelaskan, bisa berbeda-beda setiap orang, tergantung
apakah kondisinya sama ataukah dia dalam keadaan baik atau buruk. Untuk keadaan buruk dan mempunyai penyakit bawaan, mungkin efek sampingnya akan lebih cepat terasa dibanding orang yang tanpa gejala. Oke, selain itu, apakah saja yang bisa dilakukan dengan untuk mencegah si penyakit ini? Seperti yang kita tahu, banyak sekali hal yang bisa dilakukan yang mungkin simpel bisa dijadikan di sehari-hari, yang mungkin sekarang udah dijadikan sebagai standar di perusahaan atau instansi, baik pun tempat umum lainnya. Hal simpel itu terdiri dari yang pertama mungkin dari mencuci tangan dengan rajin. Karena dengan mencuci tangan itu kita bisa menghilangkan semua bakteri yang sebelumnya ada di tangan kita. So that's why kenapa kita harus selalu sedia dengan yang namanya hand sanitizer. Lalu jangan lupa untuk memakai masker karena kita bisa menghindari kontak dengan orang, terutama untuk langsung berbicara dengan orang, karena untuk penularannya sendiri melalui lendir yang ada di tubuh kita. So kita harus aware dengan menggunakan si masker itu. Lalu untuk selanjutnya, hindari kontak dengan orang yang sakit, karena orang yang sakit walaupun tidak bergejala, kita harus selalu berwaspada, karena akan lebih baik jika kita selalu berwaspada dan berprasangka kalau misalkan kita harus lebih baik dari si orang yang sakit tersebut. Lalu tetap di rumah kalau sakit, jelas, karena ketika kita sakit kita harus mengisolasi diri kita supaya kita tidak terkena dari si pancaran si virus ini. Lalu hindari berpergian ke tempat-tempat jauh yang tentunya ketika kita sakit akan lebih baik untuk dirawat dan berada di rumah untuk beristirahat atau mungkin di rumah sakit. Lalu untuk pencegahan tersebut itu bisa diaplikasikan atau dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa pola makan sehat dan pola tidur yang teratur, juga olahraga itu bisa membuat si antibody kita atau imun kita menjadi lebih kuat dan terjauh dari si penyakit si COVID ini. Lalu apa sajakah efek yang ditimbulkan oleh dari si COVID? Tentu saja banyak dampak yang telah terjadi di mana kita setelah diserang COVID atau di era COVID-19 ini. Salah satunya adalah sektor perdagangan atau usaha. Hampir 85%, atau mungkin lebih tepatnya hampir seluruh aspek atau bidang yang ada di dunia ini terkena dampak negatif. Karena tidak semua perusahaan juga mewajibkan untuk bekerja dari office atau mencanangkan dengan WFH karena pemerintah menganggap kalau misalkan untuk pekerjaan itu lebih aman jika dilakukan di rumah atau tidak bertemu dengan orang banyak. Salah satunya dampak perekonomian juga terjadi di berbagai bidang, karena seperti teman-teman tahu, dampak si COVID ini dapat menyebabkan beberapa perusahaan yang bangkrut, mungkin valid, lalu beberapa retail yang tidak bisa beroperasional, dan beberapa perusahaan lainnya yang tidak memaksimalkan karena efek si COVID sendiri ini. Akan tetapi waktu demi waktu terus berjalan. Untuk sekarang setelah 3 tahun berlalu, akhirnya untuk perekonomian negara sendiri bisa maju atau merangkak, walaupun kita masih tetap berada dalam posisi COVID ini. Oke, saya rasa untuk penjelasan COVID ini sudah cukup saya berikan. Untuk waktunya terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kalau ada yang dikoreksi mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.